Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Hidayah itu mahal. Hidayah itu tidak mudah didapatkan kecuali kalau Allah berkehendak. Kita semua tahu bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mendakwai pamannya selama 10 tahun. Paman yang merawat beliau tatkala kecil. Paman yang senantiasa ada membackup dakwah beliau tatkala beliau menjadi rasul. Paman yang tak henti-hentinya memberikan dukungan kepada keponakannya. Tapi tatkala diajak untuk masuk Islam sampai di akhir hayatnya, ternyata dia pun tidak mendapatkan hidayah. Bagaimana istri Nabi Nuh yang membersamai suaminya berdakwah ratusan tahun, 1000 tahun kurang 50, tapi dia pun tidak mendapatkan hidayah. Anak Nabi pun seperti itu. Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah yang diberikan dan dijaga. Menjaga hidayah itu memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Tapi hasilnya indah. Hasilnya adalah surga Allah Azza wa Jalla. Kita sekarang nggak harus capek-capek seperti Masyitatu binti Fir'aun. Kita tidak berjuang seperti berjuangnya Sumayyah, Ibunda Ammar bin Yasir. Kita semua santai sekarang. Kita juga nggak berjuang seperti perjuangan saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina. Yang pagi, siang, malam mereka hidup di bawah tekanan dan penindasan. Maka jagalah hidayah ini dengan mengamalkan ilmu yang dipelajari. Dan dengan senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Kita nggak bakal dapat hidayah kalau Allah tidak memberikannya kepada kita. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ahibati fillah, kembali kita membahas tentang sujud. Sujud itu ada beberapa. Yang pertama sujud ketika sholat. Ada sujud syukur. Ada sujud tilawah. Ada sujud sahwi. Kita sedang membahas tentang sujud tilawah. Di Al-Quran ada 14 atau 15 ayat yang apabila kita membacanya atau kita mendengar orang membacanya, dianjurkan kita untuk sujud. Berkaitan dengan satu ayat yang diperselisihkan adalah ayat yang berada di surat Shad, berkaitan dengan kisah Nabi Daud alaihissalam. Itu diperselisihkan apakah termasuk yang ditekankan untuk sujud atau tidak. Tapi adapun yang 14, maka kita diperintahkan menurut jumhur ulama untuk sujud ketika membacanya. Kita juga telah membahas bahwa sebagian ulama mensyaratkan taharah, mensyaratkan bersuci buat orang yang sujud tilawah. Karena mereka beranggapan sujud tilawah termasuk sholat, sehingga syarat-syarat sholat itu berlaku. Tapi pendapat yang lebih kuat tidak.
engkau dalam kondisi tidak suci pun, engkau dalam kondisi seorang wanita mungkin tidak menggunakan jilbabnya, tatkala dia membaca, dia tetap dianjurkan untuk sujud. Bukan diwajibkan, tapi pendapat yang rajih dia dianjurkan. Berbeda dengan madhab Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Tapi kita masuk ke pembahasan tentang meringkas sujud tilawah. Meringkas ini maksudnya merapel. Kita baca, sujudnya diakhirkan. Baca beberapa ayat yang ada perintah untuk tilawah, karena mungkin kita males, atau boleh jadi kita ntarlah, mungkin dia sedang murajaah juz amma. Dia membaca surat Al-Insyiqaq, yang di situ ada perintah untuk sujud. Tapi dia tahu aku sedang murajaah, aku akan sampai ke surat Al-Alaq nantinya. Dia hendak sujud nanti setelah surat Al-Alaq. Jadi 2 ayat sujudnya cuma sekali. Ini mungkin yang dianggap meringkas. Baik, kita akan baca penjelasan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tafadhal. Maksudnya melaksanakan sujud tilawah setelah membaca 1 atau 2 ayat sajadah. Ibnu Munzir meriwayatkannya dari Sya'bi, Hasan Basri, Muhammad bin Sirin, An-Nakhai, Ahmad, dan Ishaq bahwa mereka tidak menyukai hal itu. Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan, dan Abu Thawr berpendapat tidak mengapa, dan ini sesuai dengan pendapat kami. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Di sini disebutkan bahwasanya masalah ini masalah yang ada perselisihan di antara para ulama. Kalau kita mencari ayatnya, mencari hadisnya, kita nggak akan dapat. Yang ada adalah kesimpulan para ulama dari ayat-ayat perintah untuk sujud. Begitu pula hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Pendapat yang pertama, pendapat Ibnul Munzir dari Sya'bi dan Hasan Basri dan Muhammad ibn Sirin, mereka para tabi'in, An-Nakhai juga, dan ada riwayat Imam Ahmad, Ishaq bin Rahuyah, bahwa mereka membenci hal itu. Kenapa dibenci? Ya, engkau sekarang diperintahkan sujud, kenapa engkau nunggu nanti? Bicara umur manusia juga nggak tahu. Ada orang yang mati di pertengahan bacaan Quran dia. Apalagi kalau jarak antara satu surat dengan surat yang lain cukup panjang. Maka, mamanya dia baca, dia mau murajaah nih, murajaah An-Najm. Dia baru mau sujud nanti di surat Al-Alaq. Panjang penantian dia. Maka sujudlah engkau. Nanti ketemu sama ayat itu lagi, sujud lagi. Maka mereka membenci hal itu. Dan seorang muslim diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Bersegera melakukan ketaatan. Jadi penundaan itu amalan yang tidak baik. Apalagi berkaitan dengan ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini pendapat yang pertama, rasa pendapat yang lebih kuat ya. Walaupun disebutkan ada pendapat yang kedua, yaitu pendapat Abu Hanifah dan Muhammad ibn Sirin dan Abu Thawr, bahwasanya nggak apa-apa. Abu Hanifah mewajibkan sujud ya. Beliau mewajibkan, sehingga beliau ini pendapat perlu dipertimbangkan. Ini bukan masalah dianjurkan sujud, dia berpendapat wajib. Maka bagaimana kondisinya? Ya, boleh dia rapel. Tetap dia melakukan sujud walaupun diakhirkan sujudnya. Dan Al-Imam Nawawi berpendapat, ya itu kayaknya yang sesuai dengan madhab Syafi'i. Ahibati fillah, ada beberapa pembahasan ya yang disebutkan oleh beberapa penulis berkaitan dengan sujud tilawah ini. Yang pertama, masalah orang yang baca ayat sajidah ketika sholat, kemudian dia nggak sujud.
sampai salam. Apakah dia dianjurkan sujud setelah salam? Maka disebutkan sebagian menganjurkan kau sujud. Walaupun ada jeda waktu tuh. Dianjurkan sujud selama tidak panjang. Waktu yang memisahkan antara sujud dia dengan sholat dia tadi yang baca ayat sajdah. Kemudian apabila sujud tilawah sebelum sampai ke ayat tilawah, ayat sujud tilawah tersebut, walau kurang satu huruf dia menuju ke ayat tilawah tersebut, maka tidak sah sujud dia karena belum diperintahkan untuk sujud atau belum selesai perintah untuk dia bersujud. Kemudian pembahasan bagaimana kalau dia baca, umpamanya dia baca surat Al-Insyiqaq sampai kepada firman Allah, "Fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun." Ini kan waktu sujudnya kan, wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Tapi dia nggak sujud. Dia selesaikan. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illa alladzina amanu wa 'amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun. Baru dia sujud. Boleh nggak? Disebutkan kalau tidak terlalu panjang, maka boleh dia sujud. Artinya yang nggak boleh itu sujud sebelum ayat tilawah selesai. Tapi kalau sujud setelah ayat tilawah, memang kan waktu sujudnya itu setelah membaca ayat tilawah gitu. Tapi bagaimana kalau dia mengakhirkan? Karena dia ingin menyelesaikan bacaan suratnya, baru dia sujud, maka di sini diperbolehkan apabila tidak terlalu lama jedahnya. Taib. Bagaimana kalau imam sholat sirriyah, bukan jahriyah? Sholat zuhur umpamanya, sholat asar. Di sini imam dianjurkan sujudnya itu selesai sholat. Kenapa? Karena makmum ini nggak tahu engkau sujud kenapa. Dipikir sama makmum, imamnya lupa, nggak ruku, langsung sujud. Maka semakmum di belakang mengingatkan subhanallah, 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 imamnya tetap sujud. Kemudian dia berdiri lagi. Ketika dia berdiri lagi, makmum pun berpikir, oh dia ingat sekarang. Padahal dia tadi sujud tilawah. Maka tidak dianjurkan mereka yang sholat sirriyah untuk sujud ketika dia, nanti kita akan baca itu juga ya. Baik. Adapun berkaitan dengan khotib ya, kalau baca ayat sajdah di atas mimbar, sebagian mazhab Syafi'i menganjurkan untuk nggak sujud ya, karena akan merepotkan, dia harus turun dari mimbar sujud, walaupun itu diperbolehkan. Tapi ini beberapa tambahan pembahasan yang berkaitan dengan sujud tilawah. Tapi kita akan melanjutkan pembahasan sujud tilawah ini. Nah, silahkan dibaca jika sholat sendirian. Jika sholat sendirian, jika seseorang sholat sendirian, maka hendaknya ia sujud tilawah karena ayat sajadah yang dibacanya. Jika ia tidak segera sujud tilawah, namun merukuk terlebih dahulu baru kemudian ingin sujud tilawah, tidak boleh. Jika ia melakukannya dan ia tahu ilmunya, maka batalah sholatnya. Tetapi ketika ia bermaksud ruku dan belum sampai pada posisi ruku, ia masih boleh melakukan sujud tilawah. Dan seandainya saat itu ia bermaksud sujud tilawah, lalu setelah melakukannya ia kembali berdiri, hal itu dibolehkan. Namun, jika orang yang sedang sholat sendirian menyimak bacaan orang lain yang juga sedang sholat atau sedang beraktivitas lain, tidak boleh baginya melakukan sujud tilawah karena ayat sajadah yang dibaca tersebut. Jika ia tetap melakukan sujud dan tidak tahu ilmunya, maka batalah sholatnya. Barakallahu fikum. Nih, ini beberapa pembahasan yang penting ya berkaitan dengan
orang yang sholat sendirian. Jadi yang pertama di sini disebut jika seorang sholat sendirian, maka hendaknya ia sujud tilawah karena ayat sajdah yang dibacanya. Jika ia tidak segera sujud tilawah, namun ruku terlebih dahulu, baru kemudian ingin sujud tilawah, nggak boleh dia. Nah, kalau dia maksa, jadi dia ini habis baca ayat tilawah, dia ruku. Wasjud waqtarib, mamanya. Dia ruku. Kemudian setelah dia bangkit, dia mau sujud tilawah. Maka nggak boleh. Kalau dia melakukan itu, sholatnya batal. Taib. Kemudian yang kedua, ini pembahasan. Tetapi ketika ia bermaksud ruku dan belum sampai pada posisi ruku, ia masih boleh melakukan sujud tilawah. Nah, wa in kana qad hawa li sujud tilawah thumma badalahu. Nah, oke. Kemudian kalau dia ingin sujud tilawah jamaah setelah ruku tadi, tapi dia sadar, kemudian dia nggak jadi, dia berdiri. Jadi bukan ruku kemudian sujud tilawah dia, tapi dia rencana mau sujud, lalu dia sadar, lalu bangkit, maka boleh dia, nggak batal gitu sholat dia. Nah, kemudian di sini tetapi ketika bermaksud ruku dan belum sampai pada posisi ruku, ia masih boleh melakukan sujud tilawah. Ini kok nggak ada di sini, coba bentar. Enggak, ini kayaknya jamaah. Taib. Wa in kana qad hawa li sujudi tilawah, ini mungkin yang perlu ditambahkan. Tetapi ketika ia bermaksud ruku, ini bukan ruku ya, diganti. Tetapi ketika ia bermaksud untuk sujud tilawah, kemudian dia ingat, dan dia berdiri, dan dia kembali berdiri, maka diperbolehkan. Maka diperbolehkan. Ya, jadi ini pembahasannya, orang ini nggak sujud tilawah, dia ruku. Kemudian ketika dia selesai ruku, dia ingin sujud tilawah. Dari ruku itu dia ingin sujud tilawah, itu nggak boleh. Fa'in fa'ala ma'al ilmi, kalau dia tahu, maka sholatnya nggak sah, batal sholatnya dia. Wa in kana qad hawa, kalau ternyata dia sudah mau sujud untuk sujud tilawah, dia udah ruku, kemudian dia mau sujud tilawah. Setelah ruku itu, kemudian dia ingat, dia kembali berdiri, nggak apa-apa yang seperti itu. Jadi karena nggak boleh engkau setelah ruku sujud tilawah. Taib, ini pembahasan yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan orang yang sholat sendirian. Oh, ini sebenarnya pembahasan yang di sesudahnya, jadi di halaman sesudahnya ya, disebutkan. Dan seandainya ia bermaksud sujud tilawah, lalu setelah melakukannya ia kembali berdiri, hal itu diperbolehkan. Ini yang berkaitan dengan barusan yang kita bahas. Taib, pembahasan yang kedua, ini untuk orang sholat sendirian. Bagaimana ketika dia sholat sendirian, dengar
orang lain baca ayat tilawah, baik orang lain itu sedang sholat atau ada orang di luar sholat ya, maka dia nggak boleh sujud dengan sujudnya dia. Ini jamaah menunjukkan sebenarnya untuk sholat di malam hari, sholat sunnah di malam hari itu dianjurkan membaca dengan suara keras, tapi bukan keras-kerasan sama saudaranya. Terkadang di sebelahnya nih, dia dengar yang di sebelahnya baca surat Al-Insyiqaq, kemudian dia sholat sunnah nih, anggap ya, kemudian dia lihat sujud nih, boleh nggak dia sujud ikut sujudnya dia? Dia sholat sendirian, bukan bermakmum. Maka disebutkan nggak boleh. Kalau dia sujud maka batal sholatnya. Ini, nah, ini sudah yang berkaitan dengan sholat sendirian ya. Kapan dianjurkan sujud dan kapan tidak boleh sujud ketika engkau sholat sendirian. Sekarang ketika sholat berjamaah, hukumnya berbeda. Oleh karena itu ada orang yang baca pembahasan yang pertama, dia tidak sampai kepada pembahasan yang kedua. Maka beberapa jamaah ini kadang kan nggak ikut sujud. Imamnya baca, imamnya sujud, dia nggak ikut sujud. Kenapa loh? Kan bisa batal ana kalau ikut sujudnya dia. Loh, bisa batal kalau engkau sholat sendirian dan mendengar bacaan orang lain. Kalau ini imammu, engkau harus sujud. Baik, kita akan baca pembahasannya. Nah, tafadhol. Saat sholat berjamaah, jika ia sebagai imam, ia dihukumi seperti halnya orang yang sholat sendiri. Jika imam sujud karena ayat sajadah yang dibacanya, maka wajib bagi makmum ikut sujud bersamanya. Jika makmum tidak melakukannya, maka batalah sholatnya. Jika imam tidak sujud, maka tidak boleh bagi makmum melakukan sujud. Jika ia sujud, maka batalah sholatnya. Akan tetapi dianjurkan baginya untuk melakukan sujud selesai sholat, tetapi tidak ditekankan. Seandainya imam sujud dan makmum tidak tahu hingga imam mengangkat kepalanya dari tempat sujud, maka kesalahannya dimaafkan dan ia tidak boleh sujud sendirian. Jika ia mengetahui setelah imam lama sujud, maka ia wajib melakukan sujud. Jika ia sedang menuju sujud lalu imam bangkit, maka ia harus bangkit mengikuti imam dan tidak boleh melakukan sujud. Barakallahu fiik ya. Ini pembahasan yang detail jamaah ya. Yang seorang muslim kalau nggak belajar, dia nggak tahu. Makanya kenapa dalam Islam itu talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban buat setiap muslim. Ilmu yang wajib itu ilmu yang dia butuhkan untuk menyempurnakan ibadah dia kepada Allah Azza wa Jalla. Nih, yang pertama, ini kalau yang imam ya seperti munfarid tadi. Imam hukumnya seperti munfarid. Nggak boleh imam sujud karena bacaan orang lain. Taib. Jika imam sujud karena ayat sajdah yang dibacanya, maka wajib bagi makmum ikut sujud bersamanya. Wajib. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Jangan kemudian kau mengatakan, kan imamnya yang baca, ya dia yang wajib sujud. Engkau makmum wajib mengikuti. Jika makmum tidak melakukannya, maka batalah sholat. Ini disebutkan. Fa'in lam yaf'al batalat sholat. Engkau lihat imamnya sujud, engkau nggak mau sujud, batal sholat. Tayyib. Itu yang pertama. Jika imam tidak sujud, maka tidak boleh bagi makmum melakukan sujud. Dia mendengar imam mengatakan, Fama lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Imamnya nggak sujud. Lalu engkau mengatakan, loh ini kan perintah sujud.
ana mau sujud. Sujudlah makmum. Imamnya lanjut baca. Nih makmum, batal sholatnya. Tugasmu mengikuti imam. Taib. Satu, kedua. Akan tetapi dianjurkan baginya untuk melakukan sujud selesai sholat. Tetapi tidak ditekankan. Loh gimana? Kan tadi ada perintah sujud. Makmum boleh kalau engkau ingin sujud. Kapan sujudnya? Setelah salam. Sudah salam imamnya, engkau sudah terputus hubunganmu dengan imam. Engkau bukan makmum lagi. Engkau kan tadi baca perintah sujud, engkau sujud. Itu kalau tadi imamnya nggak sujud. Engkau ingin sujud, boleh dilakukan kapan? Selesai sholat. Ketika hubungan antara makmum dengan imam telah terputus. Jadi engkau benar-benar melakukan sujud ya karena ayat yang dibaca tadi. Engkau ingin sujud. Baik. Bagaimana seandainya imam sujud dan makmum tidak tahu? Hingga imam mengangkat kepalanya dari tempat sujud. Ini banyak terjadi. Biasanya kalau masjidnya besar, makmum tidak melihat kepada makmum yang di depannya, atau makmum yang satu shaf saja, dan imamnya itu masuk ke dalam mihrab. Maka kalau kita lihat sebagian berpendapat imam itu nggak perlu pakai mihrab. Dibuatkan mihrab enggak, imam ya ke depan, maju ke depan, tapi dapat dilihat oleh kanan kiri. Ketika imamnya masuk ke mihrab, kanan kiri nggak kelihatan. Imamnya sedang ngapain? Boleh jadi imamnya sedang sujud, makmumnya juga nggak tahu. Maka terkadang kita tuh ketika sholat berjamaah dan imamnya tadi masuk ke mihrab dan panjang sekali shafnya, kita itu ruku, tahu-tahu ngelihat yang di sebelah kita sujud tuh. Maka di sini disebutkan, seandainya imam sujud dan makmum tidak tahu. Yang jelas taunya makmum, imam Allahu Akbar. Allahu Akbarnya imam ini boleh ruku, boleh sujud. Iya, bayangan dia nggak tahu. Apa yang terjadi, apa yang harus dia lakukan? Seandainya imam sujud dan makmum tidak tahu, hingga imam mengangkat kepalanya dari tempat sujud, maka kesalahannya dimaafkan dan ia tidak boleh sujud sendirian. Kalau dia tahu imam sujud, dia nggak sujud, batal sholat dia. Tapi kalau dia nggak tahu, dia nih ruku, Allahu Akbar, dia ruku. Ditunggu tuh sami Allahu liman hamidah. Ternyata imamnya bukan sami Allahu liman hamidah. Imamnya Allahu Akbar. Dia bangkit dari ruku, imamnya bangkit dari sujud. Apa hukumnya makmum? Kalau dia tidak tahu, maka dimaafkan. Dan ia tidak boleh sujud sendirian. Kalau mau sujud, selesai sholat nanti. Dia mau sujud, selesai sholat. Jika ia mengetahui setelah imam lama sujud, maka ia wajib melakukan sujud. Nih, dia kan ruku. Dia ruku, kok lama imamnya? Oh, dilihat mulai sebelahnya itu sujud. Akhirnya dia mau sujud. Jika ia mengetahui setelah imam lama sujud, maka ia wajib melakukan sujud. Wajib dia mengikuti imam. Kemudian gimana ketika dia mau ikut imam, dia mau sujud, tahu-tahu imamnya sudah Allahu Akbar, mau berdiri. Apa yang harus dia lakukan? Jika ia sedang menuju sujud, lalu imam bangkit dari sujud, maka ia harus bangkit mengikuti imam dan tidak boleh melakukan sujud. Nggak ada ketika ngelihat imamnya bangkit lalu dia, aku sempurnakan sujudnya, enggak. Dia bangun. Karena tugasmu mengikuti imam. Dan imam sekarang sedang bangkit, bukan sedang sujud. Kalau imam sujud, engkau sujud. Imamnya bangkit, engkau bangkit. Itu tugas makmum ketika sholat berjamaah. Jadi jelas ya. Kapan, ini sekali lagi ibu-ibu juga biasanya. Ibu-ibu di beberapa masjid itu, dia tidak dapat melihat shaf yang di depannya. Karena tertutup tembok atau ditutup oleh sitar yang memang tidak tembus pandang.
Jadi dia hanya mengikuti suara. Dan gak bisa bedakan jemaah. Entah ya, mungkin sebagian orang itu, sebagian imam itu ingin membedakan. Dia kalau ruku ya, dia mungkin Allahu Akbar, dia ruku. Tapi kalau dia sujud, dia panjangin. Allahu Akbar. Harapannya makmum tahu, oh ini sujud nih. Itu kalau makmumnya sedang khusyuk sholatnya. Tapi kalau sedang tidak khusyuk, ya dia pikirnya Allahu Akbar, ya selesai baca surat Allahu Akbar itu ruku. Dan dia juga mungkin nggak hafal dengan ayat-ayat sajadah. Baik, dilanjutkan. Begitu pula orang lemah karena usia, sakit, atau lainnya yang menuju sujud bersama imam. Jika imam bangkit sebelum ia sempat melakukan sujud karena cepatnya gerakan imam dan lambatnya makmum, maka hendaknya ia bangkit mengikuti imam dan tidak perlu melakukan sujud. Masya Allah jamaah, Masya Allah jamaah. Bagaimana dengan orang yang sudah sepuh, orang yang lemah disebutkannya? Imamnya sujud, Allahu Akbar. Ini orang tua, orang sepuh mau berangkat sujud tuh. Baru dia letakkan tangannya, mau letakkan keningnya, tahu-tahu imam sudah Allahu Akbar. Apa yang dilakukan? Maka di sini disebutkan yarji' ma'ahu wa la yasjud. Ya sudah, dia bangkit. Udah dicatat tuh. Bukan dia tidak mau sujud, dia sudah dalam proses sujud, hanya imamnya Masya Allah. Karena kita lihat ya, di beberapa masjid itu imamnya Masya Allah. Kadangkala kita sedang di pertengahan, dia sudah Allahu Akbar. Apa yang kita lakukan? Ikut imam. Tidak melanjutkan sujud. Subhanallah, ini penting juga buat para jamaah. Jadi ketika dia masbuk juga, dia ngelihat dia mau sujud, imamnya sedang sujud. Dia berdiri menuju ke sujud. Ketika dia mau sujud, tahu-tahu imamnya Allahu Akbar, bangkit, antum jangan lanjutkan sujud. Antum berdiri. Siap. Dilanjutkan lagi. Jika posisinya sebagai makmum, tidak boleh melakukan sujud tilawah karena bacaannya sendiri atau bacaan orang lain yang bukan imamnya. Jika ia tetap melakukan sujud, maka batalah sholatnya. Nah, batalah sholatnya. Wa tukrahu lahu qira'atu ghairi imami. Ditambahkannya ada yang kurang di sini. Tambahannya, oh ini lanjutkan. Makruh baginya membaca ayat sajadah. Lanjutkan. Makruh baginya membaca ayat sajadah dan menyimak bacaan orang lain selain imamnya. Nah, ini bukan makruh baginya membaca ayat sajadah. Makruh baginya mengikuti bacaan selain imamnya. Mengikuti bacaan selain imamnya. Ya, ini kembali ke makmum sekarang. Bagaimana makmum ketika dia baca ayat sajadah? Ketika dia sholat sirriyah tadi, zuhur asar dia baca. Dia baca al-alaq, dia baca al-insyiqaq, dia baca al-najm umpamanya. Kan dia baca tuh. Dia diperintahkan untuk sujud. Wasjud waqtarib. Dia nggak boleh sujud dengan bacaan dia sendiri. Ya dia ikutin imam. Kalau mau sujud nanti selesai sholat nggak apa-apa. Jadi yang mau menunda sujudnya selesai sholat. Kalau tadi juga kita bahas, imamnya baca ayat sajadah cuma nggak sujud imamnya. Engkau baca ayat sajadah, engkau juga nggak sujud karena engkau sedang bermakmum. Apa yang dapat engkau lakukan dengan perintah untuk sujud? Sujudnya selesai sholat nanti. Dan dimakruhkan yang engkau sholat, nggak dengarkan bacaan imamnya. Engkau dengarkan bacaan lainnya. Ini biasanya jamaah, ya ketika masjid-masjid itu, gimana ya? Keras-kerasan suara.
Jadi sholat imamnya itu pakai corong juga ya. Atau biasanya kita tatkala di Mina. Di Mina itu kadangkala sholat maghrib ya, kan tenda-tenda. Jadi semua itu pada punya imam masing-masing. Semuanya perang dengan mikrofonnya. Ada yang mikrofonnya bagus jemaah. Sehingga dari jauh itu terdengar nyaman. Dan bacaannya lebih enak daripada bacaan imam dia. Makanya nggak boleh dia. Soal dimakruhkan dia dengarkan bacaan imam yang lainnya. Maka dikatakan di sini, wa tukrahu lahu qira'atu ghairi imami. Nggak dibenci ya, makruh kalau engkau mendengarkan selain bacaan imam. Baik, udah selesai nih yang berkaitan dengan kondisi makmum dan imam. Kita akan masuk ke pembahasan waktu sujud tilawah. Kapan waktunya ini? Tadi sebenarnya sudah disinggung, tapi di sini ada penjelasan yang lebih luas lagi. Tafadhali. Waktu sujud tilawah. Para ulama berkata, yaitu tepat setelah selesai ayat sajadah yang ia baca atau ia dengar. Jika ia mengakhirkannya dengan jeda yang tidak lama, hendaklah ia sujud. Tetapi jika selisih waktunya lama, maka sunnah sujud tilawah untuk ayat tersebut pada saat itu sudah tidak berlaku, sehingga ia tidak perlu sujud. Berdasarkan pendapat sahih yang masyhur, sebagaimana tidak dilaksanakannya sholat gerhana bila ia tak segera melaksanakannya. Iya. Jadi kalau waktu pelaksanaan sujud itu tepat setelah membaca ayat sajadah. Sebelumnya nggak boleh. Jadi ulama sepakat sujudnya setelah membaca ayat sajadah. Kalau engkau setelah baca ayat sajadah, wasjud waqtarib, terus engkau telepon. Atau ada yang telepon, lalu engkau angkat. Engkau ngobrol, di sinilah. Apakah setelah selesai ngobrol, engkau boleh sujud tilawah? Kalau tidak terlalu lama. Karena bicara lamanya ini, seberapa lama, kembali kepada urf. Kepada budaya yang ada. Itu disebut lama atau nggak lama. Kalau dianggap lama jaraknya, maka nggak perlu sujud. Tapi kalau dianggap, oh enggak lah, sebentar aja anak telepon cuma ngomong mungkin ya 2-3 menit ya sama ibu. Setelah itu engkau baru sujud. Itu nggak apa-apa. Kalau tidak lama. Kalau lama, anjuran untuk sujud tilawah sudah lewat. Dikiaskan dengan sholat gerhana. Sholat gerhana itu kan ketika terjadi gerhana. Kalau udah lewat gerhananya, ya udah nggak dianjurkan, udah nggak ada gerhana gitu. Jadi bukan diganti setelah selesai gerhana, karena sholat gerhana itu ada sebabnya, itu terjadinya gerhana. Kalau sebabnya sudah hilang, ya sudah, engkau nggak perlu sholat. Begitu pula dengan sujud tilawah ini. Taib. Dilanjutkan. Sebagiannya mengatakan ada pendapat dhaif mengenai hal ini, yaitu hendaknya ia tetap melaksanakannya sebagaimana tetap dilaksanakannya sholat sunnah rawatib ketika ia ingat belum mengerjakannya. Baik, ini ditambahkan sebagian ulama Syafi'iyah. Sebagian ulama Syafi'iyah, karena Imam Nawawi Syafi'i beliau mengatakan qala ba'du ashabina fihi, ada pendapat dhaif ya. Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya fihi qaulun dhaif. Ada pendapat lemah mengenai hal ini, itu hendaklah ia tetap melaksanakannya sebagaimana tetap dilaksanakannya salat sunnah rawatib ketika ia ingat belum mengerjakannya. Jadi kalau tadi itu mereka mengkiaskan dengan salat kusuf, jadi ada yang mengkiaskan dengan salat gerhana, maka tidak boleh diganti kalau sudah waktunya terlalu panjang ya. Ada yang mengkiaskan dengan sholat rawatib. Sholat rawatib ya diqadha gitu loh. Seperti sunnah subuh
engkau nggak melaksanakan qobliyah subuh karena satu dan lain hal, engkau qadha setelah subuh, boleh. Atau ba'diyah zuhur. Nabi SAW pernah mengqadha ba'diyah zuhur itu ba'dal asar. Tapi dikatakan ini pendapat yang lemah. Pendapat yang lebih kuat, dia dikiaskan dengan sholat kusuf atau sholat gerhana. Baik, dilanjutkan. Jika qori atau orang yang mendengarkannya ketika membaca ayat sajadah dalam kondisi berhadas, jika ia bersuci dalam waktu dekat, hendaknya ia bersujud. Akan tetapi jika jeda antara bersuci dan bacaan ayat sajadahnya lama, pendapat yang paling sahih yang dipilih yang diputuskan oleh mayoritas ulama ialah tidak perlu melakukan sujud tilawah. Ada yang mengatakan, lanjutkan. Ada yang mengatakan tetap melaksanakannya. Ini adalah pendapat Baghawi yang merupakan ulama yang semadhab dengan kami. Lanjutkan. Sebagaimana seorang muadzin yang menjawab adzan setelah selesai sholat. Kesimpulannya, penentuan panjang pendeknya jeda dalam masalah ini didasarkan pada kebiasaan. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Ya, ini berkaitan dengan pembahasan bagaimana kalau orang itu berhadas. Kita sebutkan bahwasanya sebagian ulama menyamakan sujud tilawah dengan sholat. Sehingga persyaratan sholat itu berlaku dalam sujud tilawah. Salah satunya adalah bersuci. Gimana kalau orang ini baca ayat sajdah dalam kondisi dia tidak bersuci? Menurut mereka nggak sujud. Tapi kalau dia mau ambil wudhu, silakan ambil wudhu kemudian sujud selama tidak terlalu panjang jeda antara dia baca dan wudhu serta sujudnya dia. Itu apabila tidak panjang. Tapi kalau panjang tidak. Nggak perlu sujud dia. Umpamanya dia baca sebelum adzan ya 15 menit umpamanya dia baca. Lalu adzan dia ambil wudhu ya, kemudian dia kan bersuci nih sekarang. Dia mau sujud tilawah buat bacaan yang dia tinggalkan tadi. Pendapat yang rajih tidak. Apabila jaraknya terlalu jauh, maka tidak perlu melakukan sujud. Al-Imam Al-Baghawi yang dari mazhab Syafi'i, beliau berpendapat tetap melaksanakan. Dia kalau bersuci ya udah sujud. Apa dalilnya? Kias. Dia mengkiaskan dengan jawab adzan. Orang yang ketika sholat, dia nggak boleh jawab adzan. Kadang-kadang dia sholat sebelum adzan 5 menit, atau 2 menit, atau 1 menit, atau adzan. Dia nggak boleh jawab adzan ketika sholat. Selesai dia sholat, baru dia boleh jawab adzan. Jawablah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari awal sudah. Seperti dia adzan. Kecuali ketika sampai hayya 'alas shalah dia mengatakan la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata sampai selesai jamaah. Menurut Imam Baghawi, beliau mengatakan yujibul muadzin ba'dal faragh minas shalah, sebagaimana dianjurkan untuk menjawab adzannya orang yang sedang adzan selesai sholat, maka dianjurkan orang untuk sujud tilawah walaupun panjang jedahnya setelah dia bersuci. Karena dalam mazhab Syafi'i, sujud tilawah sama dengan sholat. Sehingga memerlukan terpenuhinya syarat-syarat dan ketentuan sholat tersebut. Wallahu a'lam bishawab ya. Pendapat yang ana pilih, bahwasanya sujud tilawah ini tidak seperti sholat. Sehingga dalam kondisi engkau nggak bersuci pun ketika mendengar atau membaca, maka engkau diperintahkan untuk sujud. Barakallahu fiik. Baik, dilanjutkan. Membaca ayat sajadah lebih dari satu. Jika seseorang membaca seluruh atau sebagian ayat-ayat sajadah pada satu majelis, hendaklah ia melakukan sujud setiap selesai membaca satu darinya. Jika ia mengulang-ulang satu ayat sajadah yang sama dalam beberapa majelis, maka ia sujud untuk setiap kalinya. Jika ia mengulang-ulangnya dalam satu majlis, maka dilihat
Jika ia tidak sujud pada kali pertama, maka cukuplah ia sujud sekali sebagai perwakilan. Jika ia sudah sujud pada kali pertama, maka ada 3 pendapat. Yang pertama, yang paling sahih, sujud setiap kalinya karena ada sebab baru setelah terpenuhinya rukun pertama. Yang kedua, cukup sujud pada kali pertama untuk mewakili semuanya. Ia merupakan pendapat Ibnu Suraij yang merupakan pendapat Abu Hanifah rahimahullah. Seorang ulama penulis kitab Al-Uddah berpendapat demikian. Begitu pula Syekh Nasr Al-Maqdisi Az-Zahid. Yang ketiga, ditambahkan begitu pula Syekh Nasr Al-Maqdisi Az-Zahid Asy-Syafi'i. Nah, melanjutkan. Yang ketiga, jika jeda antara bacaan yang satu dengan bacaan berikutnya cukup lama, hendaknya ia sujud. Jika tidak, maka cukup baginya sujud pada kali pertama. Baik, ahibati fillah. Ini pembahasan tentang membaca ayat sajdah lebih dari satu. Khususnya umpamanya ketika kajian tentang ayat sajdah. Kan disebutkan tuh 14 tempat atau 15. Yang pertama ini dibaca sujud. Yang kedua ini sujud. Yang ketiga sampai 14 atau sampai 15. Di sini disebutkan kalau itu terjadi di satu majelis. Kalau di majelis yang berbeda ya tentunya ya kita sujud lah. Tapi kalau di satu majelis, fa in karral ayat al-wahida fi majalis. Oh, bukan yang kalau dia mengulangi dalam satu majelis ya. Maka dia lihat, dia sudah sujud apa tidak. Jika ia mengulang-ulang dalam satu majelis, maka dilihat. Jika ia tidak sujud pada kali pertama, maka cukuplah ia sujud sekali sebagai perwakilan. Sebagai kafarat di sini sebutnya. Jika ia sudah sujud pada kali pertama, maka ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, yang paling sahih disebutkan asahuha, dia sujud setiap kali dia membaca. Karena sebabnya ada. Engkau baca lagi, ya engkau sujudlah. Seperti itu. Jadi dianjurkan untuk sujud dalam setiap bacaan dia. Pendapat yang kedua, ya cukup sekali sujud. Artinya engkau sudah melaksanakan tugas untuk sujud. Dan engkau sudah sujud. Pendapat yang ketiga, intalal fasl. Kalau jaraknya jauh, maka dia sujud. Seperti orang baca surat, umpamanya surat An-Najm. Dia baca tuh. Di akhir surat Najm dia sujud. Lalu dia ulangi lagi surat An-Najm ini. Wan najmi idza hawa. Kan lumayan panjang jamaah. Nanti ketemu lagi tuh sama perintah, sujud lagi. Tapi kalau pendek, seperti kalau baca surat Al-Infitar, kalau baca surat Al-Alaq, itu kan pendek. Kalau dia mengulangi, ya dia akan gak sampai 1 menit atau 1 menit, dia sujud lagi. Maka pendapat yang ketiga ini disebutkan kalau panjang jedahnya, maka dia sujud. Tapi kalau pendek, dia nggak dianjurkan untuk sujud. Cukup yang pertama. Baik, bagaimana kalau sedang sholat? Barakallahu fiik. Lanjutkan. Jika ia mengulang-ulangnya saat sholat, untuk pengulangan dalam 1 rakaat berlaku seperti dalam 1 majelis. Terdapat 3 pilihan. Dan untuk pengulangan dalam 2 rakaat maka berlaku seperti di 2 majelis.
hendaknya ia kembali melakukan sujud. Nah, baik, ini jelas ya Mak ya. Kalau dia ngulangin di satu rakaat, ya sudah cukup sekali di sujudnya. Atau ada 3 pendapat yang tadi disebutkan. Tapi kalau ternyata dia di rakaat pertama baca ayat sajdah, kemudian di rakaat kedua dia baca ayat sajdah, atau dia baca ayat yang sama. Di rakaat pertama dia membaca Al-Alaq, rakaat kedua dia membaca Al-Alaq, maka itu seperti di 2 majelis yang berbeda, maka hendaklah dia sujud tanpa ada khilaf dalam hal ini. Karena majelisnya berbeda, dianggap majelisnya berbeda, walaupun ya tempatnya satu sebenarnya, karena engkau membaca di 2 rakaat sholat. Tapi bagaimana orang yang sedang naik kendaraan? Kadang-kala kita naik mobil, naik kereta, naik pesawat, apa yang harus dilakukan? Tafadhal. Nah, Membaca ayat sajadah di atas kendaraan. Jika ia membaca ayat sajadah ketika sedang di atas kendaraan dalam suatu perjalanan, maka ia sujud dengan isyarat anggota badan. Ini pendapat kami, Malik, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad, Ahmad, Zufar, Daud, dan lainnya. Sebagian ulama madhab Hanafi berpendapat tidak perlu sujud. Yang benar adalah pendapat jumhur. baik, ahibati fillah. Kita lihat ya, Abu Hanifah mewajibkan. Tapi dalam kondisi sedang naik kendaraan, nggak perlu sujud. Namun pendapat jumhur ulama tetap dianjurkan sujud. Dengan isyarat. Kan kalau orang sholat dalam kondisi duduk, itu dia sholat dengan isyarat. Dengan menggerakkan ketika dia ruku, dia tidak terlalu merunduk, tapi ketika dia sujud, dia lebih merunduk daripada ruku. Jadi tetap dianjurkan. Tidak harus turun dari kendaraannya. Orang sedang naik mobil, apakah dia harus berhentikan mobilnya kemudian dia turun untuk sujud? Enggak. Ini bukan musafir ya. Orang yang sedang naik kendaraan. Orang mungkin sedang murojaah naik motor. Sampai itu ayat sajdah. Dia kasih isyarat, tapi jangan sampai engkau lihat ke bawah, ke depan nabrak engkau. Jadi tetap ngasih isyarat, kalau memang harus memperhatikan ke depan, diperhatikan, sehingga tidak menyebabkan terjadinya kecelakaan. Barakallahu fiik. Baik. Anda rasa kita cukupkan di sini. Kalau memang ada banyak pertanyaan, kita akan lanjutkan insya Allah pada pertemuan yang akan datang, masih dalam pembahasan yang berkaitan dengan sujud tilawah ya. Kemudian bacaan-bacaan yang dibaca ketika sujud tilawah itu juga kita akan bahas, sehingga kita benar-benar menyelesaikan bab sujud tilawah ini dengan maksimal. Baik, Anda kembalikan ke moderator untuk mengatur jalannya tanya jawab. Tafadhali. Masya Allah, barakallahu fiikum ya Ustadz atas materi yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya kita akan beralih ke sesi tanya jawab. Karena di sini tidak ada pertanyaan yang masuk di ruang chat room Zoom, maka kita akan menggunakan dengan pertanyaan melalui raise hand. Bagi peserta partisipan Zoom yang mau bertanya, ya. Mungkin terlebih dahulu pertanyaan dari anak santri RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Ustadz izin bertanya, hukum mengkikir gigi Ustadz, Nah, itu diperbolehkan atau enggak Ustadz? barakallahu fiik. Ya, ini berkaitan dengan keindahannya.
apabila seorang mengikir gigi karena ada cacat di giginya. Giginya diperbaiki, bukan untuk diperindah sebenarnya, tapi untuk dikembalikan kepada asalnya. Nggak apa-apa yang seperti itu. Tapi kalau dia mengikir giginya, padahal giginya sudah sempurna, seperti yang memang Allah ciptakan gigi seperti itu, maka dilarang. Di sini kembali kita itu diwajibkan menerima dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Di antara target iblis menggoda manusia adalah merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini ternyata banyak terjadi di laki-laki, di wanita dan sebagian laki-laki. Contohnya laki-laki yang merubah ciptaan Allah dengan melakukan tato. Allah menjadikan buat dia kulit seperti ya warna kulit yang ada, tapi dia merubah. Kulit itu dikasih warna-warna sehingga berubah kulit itu. Ini termasuk merusak ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wanita juga, ada banyak wanita yang Allah berikan kepadanya sempurna, hidungnya sempurna, dagunya sempurna buat dia. Tapi dia melihat ada orang lain yang lebih cantik dari dia. Maka dia bagaimana melakukan operasi atau suntik untuk merubah ciptaan Allah yang sebenarnya sudah sempurna dalam posisi dia. Adapun bagi seorang yang tadi bicara juga gigi. Bagaimana orang giginya sudah bagus tapi dia kikir ya supaya kayak giginya fulan atau gimana. Apabila tujuan dia mengikir giginya untuk mengembalikan kepada asal semula gigi tersebut, maka nggak apa-apa karena tujuan dia adalah mengembalikan kepada asalnya. Seperti operasi plastik yang dilakukan pasca kecelakaan umpamanya. Bukan untuk mengganti dan merubah ciptaan Allah, tapi untuk mengembalikan kepada asal gigi tersebut. Insya Allah nggak apa-apa yang seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik. Baik, yang pertanyaan kedua ini dari Afwan. Bismillah, izin bertanya Ustadz, seseorang sholat dan membaca ayat sajadah tetapi dia tidak bersujud ketika melalui ayat tersebut. Dia baru sujud ketika tiba waktunya sujud di dalam sholat. Pertanyaan ana, bukankah ketika dia sujud karena sholat berarti dia telah juga melaksanakan perintah Allah untuk bersujud? Apakah yang seperti ini bisa kita jadikan hujjah di hadapan Allah bahwa kita bukan termasuk yang tidak mau bersujud? Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Berkaitan dengan orang yang tidak sujud tilawah, tapi dia sujud dalam sholatnya. Karena memang dalam sholat itu ada kegiatan atau ada rukun yang mewajibkan dia sujud. Apakah ini bisa dijadikan hujjah? Yang pertama, kembali kepada hukum sujud tilawat tadi. Bahwasanya yang rajih itu dianjurkan, bukan diwajibkan. Adapun sujud dalam sholatmu adalah kewajiban. Tadi juga dibahas, bolehkah orang sujud tilawah setelah ruku? Niatnya sujud tilawah, bukan sujud sholat. Nggak boleh. Artinya kalau dia niatkan itu sujud tilawah, dia akan berdiri lagi. Baru dia sujud sholat. Jadi sujud tilawah dan sujud sholat ini dibedakan dengan adanya ruku. Sujud yang setelah ruku itu namanya sujud sholat. Sujud yang dilakukan sebelum ruku itu, itulah sujud tilawah. Sehingga nggak boleh orang sujud tilawah setelah ruku. Sujud yang dia lakukan adalah sujud sholat. Kalau berkata apakah itu boleh menjadi hujjah, ya insya Allah dia sujud gitu. Tapi tidak dapat pahala karena tidak dapat pahala sujud tilawah maksudnya. Karena sujud yang dilakukan adalah sujud ketika sholat.
Soalnya kalau kita berdalih dengan yang disampaikan oleh penanya, ya kita nggak perlu sujud tilawah udah. Setiap hari kita sholat kok. Dan ketika sholat kita juga sujud di sana. Namun kan yang kita bicarakan ini dianjurkan sujud sebagaimana Nabi SAW mengamalkan hal itu. Nabi orang yang paling takut kepada Allah. Nabi orang yang selalu sujud beribadah kepada Allah dalam sholatnya. Ketika lewat ayat ini beliau sujud. Tapi sekali lagi sujudnya ini bukan yang wajib. Ini termasuk anjuran. Maka solusinya kalau engkau tidak mau sujud ketika itu, umpamanya engkau meninggalkan tadi yang dibahas, engkau boleh sujudnya selesai sholat. Kalau engkau memang tadi lupa nggak sujud, kemudian atau tadi yang jadi makmum imamnya nggak sujud, maka dia boleh sujud ketika selesai sholat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, yang pertanyaan, kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari yang raise hand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, semoga Allah selalu menjaga dan merahmati Pak Ustadz dan keluarga. Amin. Juga kaum muslimin dan juga menolong orang-orang yang sedang terzalimi dimanapun berada, termasuk Palestina. Amin ya rabbal alamin. Amin. Pak Ustadz, ada afwan izin bertanya di luar tema. Siap. Tentang jadi ada sepupu Ana baru keluar dari pesantren. Ya pesantrennya bukan sunnah Pak Ustadz. Keluar apa lulus pesantren? Iya, baru selesai pesantren Pak Ustadz. Siap. Tapi memang pesantrennya bukan pesantren sunnah lah gitu Pak Ustadz. Nah, adik Ana ini sepertinya tuh ingin memberi ruang untuk dakwah kepada sepupu Ana ini gitu kan. Sehingga dibuatlah agenda pengajian setiap Sabtu malam di rumah ibu Ana, di rumah orang tua gitu kan. Nah, sedangkan kan sebagai anak kita ada jadwal untuk silaturahim kepada orang tua dan keluarga gitu kan Pak Ustadz. Nah, pertanyaan Ana tuh gini, sepupu Ana ini kan ya afwan gitu Pak Ustadz, masih merokok gitu kan, bahkan di saat memberikan tausiah pun ya sambil merokok gitu kan. Allah. Lalu kemudian juga masih memang mengamalkan untuk kematian itu Pak Ustadz, tahlilan gitu kan. Lalu haul Syekh Abdul Qadir Jailani dan sebagainya gitu. Nah, menurut Pak Ustadz atau dalam syariat anak atau kami itu harus bagaimana gitu? Maksudnya kan sedang silaturahim, lalu ada pengajian di situ, apakah harus duduk hadir di situ gitu atau tinggalkan saja gitu kan? Karena memang kajiannya rutin Pak Ustadz, dibuat setiap Sabtu malam, dan kalau kami sedang berkunjung itu bagaimana gitu Pak Ustadz? Mohon nasihatnya dari Pak Ustadz. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam ahibati fillah. Apa sikap kita? Yang pertama, kita tidak wajib untuk menghadiri kajian. Sebagaimana kajian-kajian sunnah pun kita nggak wajib menghadirinya. Kalau bicara secara hukum ya, mau hadir tafadhol, nggak mau hadir nggak apa-apa. Hanya saja di sini yang perlu diperhatikan, menjaga hubungan dengan keluarga. Terkadang kita menimbang antara dua mudarat. Mana yang lebih ringan, itulah yang kita ambil. Kalau ternyata memang Ana rasa Ana kalau duduk itu jadi mudarat. Kalau memang yang disampaikan adalah sesuatu yang menyimpang dari agama Allah Azza wa Jalla, ya, sesuatu yang disampaikan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak menghadiri artinya tetap silaturahim tapi tidak menghadiri kajian tersebut,
mungkin itu lebih menyelamatkan agamanya. Kalau memang tadi ada hal-hal yang tidak sesuai dengan agama yang disampaikan di tempat tersebut. Kita tetap silaturahim tapi kita tidak dengarkan. Atau boleh jadi silaturahim kita yang kita atur berangkatnya habis asar umpamanya. Atau ketika kajian selesai. Itu yang perlu dilakukan. Jadi intinya dalam kehidupan ini terkadang kita dihadapi kedua mudarat. Maka hendaklah engkau mengambil yang resikonya lebih kecil. Dan terkadang kita tidak bisa bukan terkadang ya, dalam kehidupan ini kita tidak bisa membuat semua orang senang. Tapi bagaimana Allah ridho sama kita dan kita tetap menjalankan perintah Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini juga mungkin ya kalau memang engkau juga ingin ada kajian sunnah di situ di rumah tersebut, yang kau bisa usulkan gimana sekali-kali kita panggil ustadz lain ya yang isi di situ sehingga bisa memberikan pencerahan kepada keluarga yang hadir ya. Terus terang memang kita tuh terkadang lupa membuat kajian untuk keluarga kita. Terkadang sebagian orang bikin kajian di rumahnya tapi orang lain yang hadir. Maka usahakan ketika engkau bikin kajian di rumah, kajian khusus buat keluarga, buat kerabat. Nggak apa-apa mereka kadang-kala yang datang itu memang belum ngaji, kadang-kala mereka nggak sholat juga, sebagian mungkin nggak pakai jilbab. Tapi kalau temanya silaturahim biasanya mereka datang sambil makan, ketemu sama paman, sama keponakan, sama sepupu. Itu menjadi kesempatan kita untuk mengajak mereka kepada jalan yang sahih dan benar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan yang keempat. Bismillah, ahsanallahu ilaik Ustaz, bagaimana bacaan sujud tilawah? Karena Ana sering membaca Al-Quran dan menemui ayat sajadah. Namun karena Ana belum tahu bacaan sujud tilawah, Ana hanya membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Syukron atas jawabannya. Jazakallahu khairan barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Nah, ahibati fillah, berkaitan dengan bacaan sujud tilawah ya. Sebenarnya yang dibaca ketika sujud tilawah itu ya yang biasa kita baca ketika sujud. Kau baca apa ketika sujud? Itulah yang kau baca. Adapun bacaan lainnya ya, selain baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi atau subhana rabbiyal a'la saja, itu sebenarnya sudah cukup. Atau membaca bacaan-bacaan sujud yang lainnya. Nanti kita akan bahas ini ya. Di antaranya Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Ini bacaan bukan hanya sujud tilawah, ini bacaan ketika sujud juga kita baca ya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallah ahsanul khaliqin. Atau baca subuhun qudusun rabbul malaikati waruh. Jadi bacaan-bacaan ketika sujud. Mereka juga menambahkan beberapa bacaan yang lain. Intinya, ketika sujud tilawah itu yang dibaca adalah seperti ketika sujud sholat. Bacaannya sama, nggak berbeda. Kalaupun ada beberapa yang dianjurkan para ulama, ya hanya anjuran saja yang kita boleh memilih sebenarnya di antara bacaan-bacaan sujud itu yang mana yang kita akan baca. Tapi engkau membaca subhana rabbiyal a'la, itu cukup. Kalau imamnya belum bangkit dari sujudnya, engkau baca lagi, engkau baca lagi, engkau baca lagi. Barakallahu fikum. Nah. Afwan Ustadz, apakah masih ada waktu untuk bertanya? Tafadhali. Barakallahu fikum. Baiklah, selanjutnya yang raise hand.
kepada Ummu Fira. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Assalamualaikum, Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, tafadhali. Semoga Ustaz senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Akhwan Ustaz, saya ingin bertanya, ini ada keluarga saya yang curhat kepada saya terkait dengan suaminya yang masih malas sholat begitu Ustaz. Jadi suaminya itu orangnya baik, tapi katanya dia itu sholat subuh susah. Kadang dia sholat hanya maghrib saja. Terus dia sudah menasehati, terkadang dia ada rasa jengkel begitu dengan suaminya karena dia malas sholat begitu. Kemudian yang kedua, Ustaz, kerabat saya ini ingin sekali berangkat umroh, tetapi karena dia sering mendengar bahwa kalau dalam kita bersafar itu harus bersama mahram. Jadi dia sudah mengajak suaminya untuk berangkat umroh, tetapi sampai saat ini sudah berapa tahun yang lalu dia rencanakan, tapi katanya suaminya sering menunda begitu. Padahal niat dia untuk berangkat umroh itu sangat besar begitu. Jadi mohon sarannya Ustaz. Karena dia meminta saran kepada saya, jadi saya bilang nanti saya coba tanyakan ketika saya ikut Zoom begitu. Masya Allah, Masya Allah. Jazakallah. Barakallahu fiik ya. Barakallahu fiik ya. Di antara amalan yang paling dicintai Allah Azza wa Jal adalah memberikan manfaat kepada orang lain ya. Salah satunya tadi dengan menanyakan perkara-perkara mereka, masalah-masalah mereka kepada Ustadz. Sehingga nanti kita bisa memberikan jawaban buat mereka. Buat yang pertama, berkaitan dengan suami yang tidak sholat ya. Sholat ini banyak diremehkan oleh orang jamaah. Terkadang istilah baik itu yang tadi disebutkan suaminya baik tapi nggak sholat. Karena bayangan kita orang baik itu adalah orang yang membantu orang lain ya. Orang yang muamalahnya baik. Padahal meninggalkan sholat ini lebih parah daripada berzina. Daripada minum khamr. Dia meninggalkan rukun Islam. Yang sebagian ulama berpendapat orang yang meninggalkan sholat ini keluar dari Islam. Kalau mati dia nggak perlu dimandikan, nggak perlu disolatin, ya udah dibuang ke jurang aja. Dalam mazhab Syafi'i, dia nggak sampai keluar dari Islam, tapi dia di penjara. Kalau dia mau sholat, alhamdulillah. Nggak mau sholat, tebas kepalanya. Seperti itu jemaah. Jadi bukan masalah yang ringan. Sehingga istilah baik, enggak, suamimu nggak baik. Tapi kadang-kadang sekali lagi orang beranggapan orang baik itu orang yang suka berbagi sama orang lain, yang suka nolong orang lain itu baik. Ya, tapi ada orang yang baik, hablum minannasnya baik, tapi hablum minallahnya buruk. Orang baik itu adalah orang yang hablum minallahnya baik dan hablum minannasnya baik. Apa yang perlu engkau lakukan? Serius memberikan nasihat, nggak main-main. Bawa suamimu ke ustadz, yuk bang, anak kita konsultasi. Kalau bicara kenapa meninggalkan sholat, yang kau nanti jawab ke ustadz. Kadang-kadang kita itu imannya memang lemah. Berbuat baik kepada orang lain, buat orang yang nggak sholat ya. Kadang-kala ya hanya riya saja. Yang dia butuhkan adalah pujian dan sanjungan dari manusia. Buktinya dia tidak butuh pujian dan sanjungan Allah Azza wa Jalla. Dengan dia tidak sholat, Allah murka. Yang pertama dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Sampaikan kepada dia agar dia memberikan nasihat kepada suaminya dengan sungguh-sungguh ya. Dan boleh dia gugat cerai suaminya kalau suaminya tetap mencia-siakan sholat. Dan semoga dengan hal itu mungkin suaminya akan sadar gitu. Yang diminta oleh istrinya ini bukan gunung emas, bukan pelayanan dan penghargaan. Yang diminta oleh istrinya bagaimana sang suami menjadi imam buat istri dan anak-anaknya, menjadi contoh di dalam keluarganya. Kalau sudah orang meninggalkan sholat, itu bukan orang baik. Tapi yang kedua berkaitan dengan dia ingin berangkat umrah. Maka nasihat ana, kau perlu berangkat umrah sama suamimu.
Bicara mahram, ya orang musafir hendaklah ada mahramnya. Engkau bisa cari mahram selain suami sebenarnya. Engkau bisa berangkat bersama pamanmu, bersama orang tuamu, bersama keponakanmu, bersama anakmu. Yang laki-laki itu bisa. Tapi nasihat anak, engkau berusaha. Engkau bukan minta lagi sama suami, sampaikan, bang, aku minta paspormu, aku minta ini, aku mau daftarkan umroh. Jadi action. Kalau sekedar permintaan, permohonan, ya nanti lagi. Tapi sampaikan kepada suamimu, mudah-mudahan. Kenapa Anda sampai kau perlu berangkat dengan suamimu? Mudah-mudahan dia dapat hidayah kelak nanti di Mekah, kelak di Madinah. Ana pernah berangkat haji dengan orang yang baru belajar sholat ketika di Mekah dan di Madinah. Haji, bukan umroh, haji. Kenapa dia haji? Dapat warisan. Keluarganya sepakat, yuk berangkat haji yuk. Ini rukun Islam. Ya akhirnya karena dapat fulus banyak, akhirnya mereka daftar haji. Ada yang berangkat haji juga baru belajar sholat. Kenapa? Karena diajak sama kawan-kawannya atau saudaranya. Maka ini kesempatan bagimu untuk membawa suamimu, walaupun manusia hanya berusaha. Allah yang memberikan hidayah. Barakallahu fiik. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir sebelum masuk ke kuis. Tafadhali. Selanjutnya pertanyaan terakhir, Ustadz, Ana mau bertanya, dalam salat berjamaah ketika imam membaca salah satu ayat sajadah dan imam tidak melakukan sujud tilawah, mungkin dikarenakan tidak tahu atau lupa. Yang menjadikan pertanyaan saya, jika imam tidak melakukan sujud tilawah, haruskah kita selaku makmum mengingatkannya dengan mengucapkan subhanallah? Pertanyaan kedua, apakah makmum boleh melakukan sujud tilawah sendiri ketika salat berjamaah sedangkan imam tidak melakukan sujud tilawah dan melakukan bacaannya? Apakah hukum dari pertanyaan pertama dan kedua? Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, yang pertama, sujud tilawah ini bukan rukun dan bukan wajib sholat ya. Sehingga tidak perlu makmum mengingatkan imam agar imamnya sujud. Karena imam tidak sedang meninggalkan rukun atau wajib sholat. Itu yang pertama. Itu hanya sebuah anjuran. Maka ketika imam tidak sujud, engkau tidak perlu ikut sujud. Baik, kalau engkau mau sujud, tadi udah dibahas. Kalau imam nggak sujud, engkau sujud, batal sholatmu. Terus gimana? Aku ingin sujud. Solusinya, ketika engkau ingin sujud, sujudnya itu selesai sholat. Sebagaimana tadi dibahas. Jadi, tidak perlu mengingatkan imam dan nggak boleh engkau juga sujud. Kalau imamnya nggak sujud, makmum mengikutin imamnya. Kalau engkau ingin sujud, sujudlah selesai sholat. Barakallahu fiik. Nah, seperti itu. Baik, kita masuk ke kuis. Nah, yang pertama, Ana akan tanya ke santri Erki. Nah, pertanyaan pertama. Apa hukumnya apabila seorang wanita sholat bersama imam dan dia nggak kelihatan imamnya, kadangkala imamnya sujud tilawah dan dia ruku. Kalau dia tahu kemudian imamnya sujud, apakah dia masih boleh sujud atau dia nggak boleh sujud? Nah, silahkan. Jika ia tahu maka wajib melakukannya. Jika dia tahu, dia wajib sujud. Baik. Kapan dia nggak boleh sujud? Ketika
ketika itu imamnya sujud, Nah, ketika dia tahu imamnya sedang sujud, dia harus sujud juga. Baik, kapan dia nggak boleh sujud? Nah, Jika ia sedang menuju sujud lalu imam bangkit, maka ia harus bangkit mengikuti imam dan tidak boleh melakukan sujud. nah, barakallahu fikum. Berarti yang jawab 2 orang ini. Nah, hadiahnya bagi 2 kalau gitu. Hadiahnya bagi 2. Siap, barakallahu fik. Pertanyaan yang kedua buat jamaah umum ya. Buat jamaah yang di Zoom, pertanyaan yang kedua. Taib, tunggu sebentar. Apa hukumnya makmum yang sholat zuhur, kemudian dia baca ayat tilawah. Nah, ayat sujud tilawah. Apa hukumnya makmum ketika dia sholat zuhur, dia baca ayat tilawah? Ayat sajdah ya, bukan ayat tilawah, ayat sajdah. Nah, kepada Ummu Ranti dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Anak ulangin, Ustadz, tadi pertanyaannya apabila makmum mendengar imam yang apabila makmum membaca surat sajadah gitu ya Ustadz ya, Iya. apa yang dilakukan Ustadz ya, iya. siap. Maka tidak dibolehkan untuk sujud tilawah, dianjurkan sujud tilawahnya setelah salam atau di akhir sholat. Baik, kalau dia sujud tilawah apa hukumnya? Tidak boleh. Ya, apa hukum sholatnya? Batal. Hukum Batal. sholatnya Baik. batal. Sholatnya batal. Barakallahu fiik. Baik, ahsanti. Baik, pertanyaan ketiga buat santri lagi kayaknya. Baik, pertanyaan ketiga. Sebutkan hukum, ini buat santriwati yang biasa murojaah ya. Sebutkan hukum orang yang mengulang-ulangi bacaan sujud tilawah atau bacaan ayat tilawah, ayat sajdah tadi dalam satu majelis. Yang pertama, apa jawabannya? Naam, tafadhali. Kalau misalkan ini kan pertanyaannya, kalau misalnya dia murojaahnya berulang-ulang kali kan, Iya. jadi pas satu kali pas dia baca pertama, pas dia ngulang pertama itu, ya itu dia sujud, tapi setelahnya nggak sujud lagi, Taib. ya kan? Nah, itu salah satu pendapat ya. Jadi kalau dia sudah sujud, dia nggak perlu sujud lagi. Nah, seperti itu jawabannya. Ada 3 pendapat di sini. Yang pertama tadi cukup dengan sekali sujud aja. Yang kedua dia nggak perlu sujud. Baik, pendapat yang kedua. Nah, tafadhali. Ada 3 pendapat di sini. Tadi udah dijawab yang pertama. Dia cukup sekali aja sujudnya. Udah dibubu? Oh, udah.
Yang kedua, cukup sujud pada kali pertama untuk mewakili semua. Iya, itu yang pertama tadi. Jadi dia hanya cukup pertama. 1 kali sujud. Nah, Sujud setiap kali karena ada sebab baru setelah terpenuhi hukum pertama. jadi setelah sujud nanti baca lagi, dia sujud lagi. Itu pendapat yang kedua. Yang ketiga, Jika terjeda antara bacaan yang satu dengan bacaan jika jeda antara bacaan yang satu dengan bacaan ada jeda yang waktu berikutnya, antara baca yang pertama dengan yang kedua. Kalau ada jeda waktu, cukup lama hendaknya ia sujud. Jika Sujud. tidak, maka cukup baginya sujud pada sekali kali pertama. aja. Sekali aja. Jadi 3 pendapat. Ini yang jawab 2 orang juga. Nah, barakallahu fiik. Itu jawabannya jamaah. Jadi buat teman-teman, buat anak-anak yang sedang murajaah, pendapat yang pertama, engkau sujud lagi. Dan disebut oleh Imam Nawawi itu pendapat yang lebih kuat. Jadi engkau baca lagi, engkau sujud lagi. Pendapat yang kedua udah cukup sekali sujud, yang lainnya nggak perlu sujud. Yang pendapat yang ketiga, kalau jeda waktunya panjang, maka engkau sujud lagi. Yang jelas ini dianjurkan ya, kita untuk sujud. Dan buat anak-anak santri, tolong ketika engkau membaca ayat sajdah ini, engkau baca artinya. Sehingga engkau sujud itu benar-benar dari hati ya, bukan karena keterpaksaan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Itu yang dapat kita kaji. Ana kembalikan ke moderator, jazakillah khair.